Merintis usaha sejak SMA pemirsa, seorang pemuda kini sukses menjalankan bisnis baju dan kuliner. Di balik kesuksesannya ada perjuangan saat usahanya terpuruk. Jadi apa saja cara hingga bisnisnya bisa berjalan lancar seperti saat ini? Berikut kisah inspiratif bisnis Muslim milenial. Saya lahir di keluarga yang serba pas-pasan, jadi saya pengen punya banyak mimpi yang ingin saya capai, maka saya harus cari cara buat mendapatkan uang sendiri, buat mendapatkan apa yang saya inginkan. Usaha di bangku SMA. Jadi berawal dari reseller, jualan kaos polos, modalnya tuh 30.000, saya jual ke teman-teman di tongkrongan tuh 50.000. Nah dari situ dapat untung sekitar 10 juta dari jualan kaos polos, kumpulin dapatlah 10 juta, baru saya bikin usaha yang brainstorm area. Sekarang udah 12 tahun, alhamdulillah nambah lagi satu merek lagi namanya Mabruk. Nah ini memang marketnya khusus untuk komunitas muslim. Jadi yang disasar memang komunitas muslim yang masih mau tampil oke, tapi sesuai dengan syar'i. Makanya kita punya slogannya trendy tapi syar'i. Gitu. Alhamdulillah rugi sering ya, karena bisnis itu rugi itu pasti resikonya kaya. Jadi saat kita rugi mental kita nggak akan down. Tapi ketika kita untung banget, gimana caranya kita bisa memanage uang lebih ini untuk development si usaha kita buat lebih maju lagi. Untuk titik terendah mungkin saat COVID kemarin ya. COVID otomatis orang nggak ada yang beli baju kan. Ibu saya yang parah banget saat COVID Delta, harus di rumah sakit dan memerlukan biaya yang cukup signifikan lah. Jadi cash di rekening pun habis gitu. Mobil pun harus saya jual buat kesehatan ibu saya, karena ya surga dunia saya ada di ibu saya. Saya bikin mie ayam saat itu, karena lagi pengen makan mie ayam kan, pecinta mie ayam. Kebetulan saya juga basicnya di ahli gizi, seneng masak. Ya alhamdulillah saya buka usaha bakmi ini. Dalam waktu 20 hari, qadarullah viral, jadi ya alhamdulillah bisa diterima masyarakat Bintaro. Letak pertolongan Allah saat saya ngerasa di bawah itu cuman pesan dari Ustadz yang saya deket banget, beliau Ustadz Subhan Bawazir. Saya merasa di bawah dan ada beberapa hutang juga, ya beliau cuman pesan Allah kangen sama satria. Saat itu juga saya langsung cari masjid. Ya kadang kita mikirnya jauh-jauh untuk membenarkan hidup, padahal kita benerin sholat, Allah benerin hidup kita. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Berkali-kali gulung tikar, ayah muda atau seorang ayah muda asal Tangerang Selatan berhasil mengembangkan bisnis burger. Berkat pertolongan Allah, Fazrin kini memiliki 3 toko yang mampu memproduksi puluhan kilogram daging burger. Berikut kisahnya kami hadirkan untuk Anda. Coba usaha pertama kali itu F&B juga, namanya Super M Eat. Itu memang usaha itu berjalan tidak lama, 2 bulan. Saya akhirnya mikir, ini kenapa nih usaha ini tidak berjalan, padahal dari segi marketingnya udah oke, semuanya udah oke, tapi kesini-sini saya sadar bahwa yang usaha saya pertama saya itu memang saya berjalan tanpa ilmu. Berjalan maksud ilmu tuh dalam arti sadar bahwa apa yang customer mau. Jadi saya tuh usaha tuh bukan karena buat customer, tapi memang gimana caranya tuh orang ngelihat saya tuh keren gitu. Jadi akhirnya gulung tikar di usaha saya pertama. Kedua juga seperti itu, alhamdulillah saya nemu akhirnya, bismillah, ditarik akhirnya jadi social media manager di
di sebuah perusahaan F&B juga qadarullah. Nah di situ saya belajar akhirnya. Nah akhirnya aku dapat ilmu tuh. Kira-kira menu apa atau produk apa tuh yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan tuh yang tidak dimakan zaman. Jadi memang stuck di situ aja. Apa opsi sebenarnya? Ada burger salah satunya, mie ayam, pecel ayam dan lain-lain. Tapi qadarullah memang kebetulan memang orang tua ayah itu suka banget burger. Kenapa namanya Burger Fighter? Alhamdulillah saya di background yang lain, saya adalah pelatih taekwondo, Mbak. Pelatih taekwondo, akhirnya, dan tadi kenapa saya memilih burger, karena memang orang tua suka burger. Saya berpikir bahwa nih sebenarnya bisa nih kita buat lebih enak dengan harga yang murah, bisa diterima masyarakat lah. Aku mengambil dari kedekatan aku di taekwondo ini. Kenapa tidak Burger Fighter? Akhirnya sampai sekarang Burger Fighter. Awal-awalnya sih sekitar 1-5 kilo paling banyak. 5 kilo paling banyak. Alhamdulillah sampai saat ini kita per minggu itu hampir 50-60 kilo. Pernah ada momen di mana titik terendah saya sih bener. Jadi memang saya nggak punya modal untuk muter untuk Burger Fighter-nya itu sendiri. Saya nggak punya dana untuk menggaji karyawan. Pernah mudah-mudahan ini doa saya sebenarnya sih Mbak. Doa saya mudah-mudahan jadi jadi harapan juga buat orang banyak. Bahwa ya Allah, terserah Engkau. Apapun yang hendak Engkau tetapkan dalam hidup hamba. Sehat, sakit, lapang, sempit, sedih, bahagia, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, kaya atau miskin. Asal satu aja ya Allah, Engkau ridho. Asal satu aja ya Allah, Engkau maafin hamba. Asal satu aja ya Allah, Engkau makin sayang sama hamba. Maka dengan itu ya Rob, cukup Engkau ridho, itu aja.